She's been my best friend for more than a decade. Kita kenal udah total berarti 15 tahun ya sayang. Dari 2010. Iya dari 2010. Dari pertama kali kami syuting bareng, persiapan, reading segala macam. Terus ternyata kita turns out jadi sahabat baik sampai sekarang, alhamdulillah. Mungkin yang paling memorable waktu itu di perkenalannya juga karena aku menyaksiin Laura dari zaman masih pacaran sama Leo sampai akhirnya menikah. Terus aku datang sekeluargaku, aneh banget kan? Aku datang ke nikahan Laura Basuki itu satu keluarga, literally sampai tante-tanteku, mamaku semuanya datang, saking kita semua merasa dekat dengan Laura. Jadi sebenarnya kami mengambil jatah undangan yang cukup banyak dan souvenir yang sampai sekarang masih dipajang. Aduh. Kenceng banget lagi. Aku dengar. Sampai souvenir yang masih dipajang. Souvenirnya itu adalah kayak manekin gitu, aku sama Leo. Aku digendong di punggung dia gitu. Souvenirnya kayak gitu bentuknya. Terus aku tahu kalau dia tuh suka banget sama Tinkerbell. Dia pernah kasih aku Tinkerbell. Iya, sama Laura itu suka banget sama itu loh, Snowball. Mainan yang bisa ada kayak Snow Globe ya namanya. Snow Globe, Snowball, Snow Globe. Itu dia suka banget sama itu. Gitu. Aku sebenarnya ketemu sama Reza itu dia nggak ingat. Pas aku datang premier film Hari Untuk Amanda. Itu. Oh iya, kamu datang ya? Datang, terus aku nonton. Aku datang karena aku temannya Fanny Fabriana. Udah nih pesawat. Wow. Jadi aku datang, terus aku nonton. Aku ngeliat Reza main di situ. Dia sebenarnya supporting di situ, perannya nggak banyak. Tapi pas aku lihat, bagus banget orang ini, aku mau one day main sama dia. Terus 1 bulan kemudian tiba-tiba aku dipanggil buat film 3 Hati tuh mainnya sama Reza. Kayak aku udah tahu orangnya yang mana gitu. Iya. Itu impresiku pertama, ini orang aktingnya bagus banget. Kita kenalan pertama tapi di situ kan ya? Di 3 Hati, reading. Iya, reading kan? Iya, bayangin 2 pemain yang saling tidak kenal dalam secara personal ya. Terus disatuin jadi pasangan. Jadi emang proses kreatifnya juga mungkin agak slightly different gitu. At the time tuh kita mungkin, soalnya Laura tuh bukan anak gaul banget. Maksudnya bukan yang main gitu. Jadi dia jarang ada sampai sekarang. Kecuali aku yang paksa-paksa datang. Aku keluar rumah kalau disuruh Reza doang, kalau nggak keluar rumah. Lau, ayo kita nongkrong nih. Nonton, makan, Nonton yuk. atau apa gitu. Aku baru keluar rumah buat Reza doang. Pertama, cantik banget. Gila nih orang cantik banget. Terus, begitu aku tahu lawan mainnya Laura, aku tuh udah nonton filmnya Laura 1. Waktu itu aku udah tonton. Gara-gara bola. Iya, aduh, gara-gara bola. Terus, dari situ, aku ngerasa kayak, gila ini siapa? Terus kalau nggak salah kamu tuh dapat IMA kan di situ? Pendatang baru, kalau nggak salah ya? Iya benar. Pendatang baru terbaik. Jadi aku tuh udah notice nih, wah gila, habis itu kenalan bareng, cantik banget. Dan yang paling membuatku nyaman sebagai lawan main adalah Laura tuh, she's a very, not just humble, tapi she's a very relaxed person. Jadi cara menyapanya dari dulu kayak gini, nggak berubah-berubah. Orangnya gini, ngomongnya begini, attitude-nya ya kayak gini gitu. Jadi selalu hangat, jadi aku nggak merasa kikuk dan takut untuk gimana ya masuknya gitu. Get to know her better gitu. It's so easy. I don't need to make any efforts, quote unquote, to get to know her better gitu. It's something yang, apalagi for me, it's also, I'm still new in the business at that time gitu. Aku lebih baru lagi, aku film kedua itu. Dia film kedua malah. Aku film ke-7 kalau nggak salah, atau ke-5. Jadi masih awal-awal. Dan kamu udah menang FFI. Iya, 2009 ya? Oh iya benar. Ini yang mainin zaman dulu, tau gak? Kok kamu bisa sih? Aku udah, ini pesawat kira-kira bisa terbang nggak ini, Lau? Ini kalau dilihat dari cara ngelipetnya nih kayaknya. Ini enggak ya? Jadi, that would be my first impression. Dia sibuk banget. Sekarang udah jadi director, punya PH, filmnya setahun 10. Astagfirullah, gila baik banget. Sibuk banget. Aku datang ke premier dia jauh lebih baik daripada dia datang ke premierku. Judul filmku tuh kayak 10%.
jumlah film kamu. Hah? Oh iya lah. Enggak. Enggak lah. Kamu 70-an ya? Enggak ah. Aku 20-an. Jauh kan? Jauh sih. Apa tadi? Lupa. Gara-gara fokus nih bikin pause nih nggak jadi. Perubahan yang paling kelihatan dari Laura sejak 2010? Salah satu yang paling impresif adalah maturity Laura sebagai seorang aktor. No doubt. Yet, I personally think Laura is one of the best talent that we got in our nation. In her generation, she's simply the best. Dia bisa masuk ke banyak ruang effortlessly. Seems effortless gitu ya. I don't know what she does gitu internally, tapi it comes out very naturally gitu. Jadi ability itu tidak semua punya. Those kind of versatility-nya Laura tuh exceptional. Jadi emang ya what a great talent sih. That she become an actor yang kayak begini gitu dalam kualitas seperti itu. She's the only actress in her generation to receive the Silver Bear in Berlinale, which is one of the best film festival in the world. What else could I say? I'm a proud friend. Saya sahabat yang sangat bangga, bersyukur bisa bersahabat baik dengan Laura. I'm always proud of her move in her career, the way she act, her craftsmanship dalam berakting. Nggak bisa membuat saya lebih bangga lagi sih. I'm always proud, even to be a good friend of Laura Basuki. Aku modeling, dia juga model dulu. Ya, Hampir jadi atlet renang. gagal. Apalagi ya, kamu pernah kerja apa lagi? Aku pernah kerja di majalah. Boleh disebut nggak sih? Lifestyle. Masih ada? Kayaknya udah nggak ada ya. Jakarta Java Kini. Kontributor buat review restoran and hotels. Ya, jadi kerjaannya kayak nginep gitu di hotel, nanti bikin review restorannya, foodnya, gitu-gitu. Ya lumayan bisa jalan-jalan gratis, kan nggak punya duit dulu buat nginep di hotel mahal, jadi because Laura knows my life, every single detail of it. Jadi ya itu pekerjaan. Tentu aneka ya sebagai model itu udah nggak ada juga majalahnya. Kita pernah main FTV bareng. Iya, kita pernah FTV bareng. Awal karir, karena dulu film nggak sebanyak sekarang, jadi dulu ya kita ngisi selingan waktu tuh main FTV. Iya, buat nebelin dompet, cari-cari uang saku tambahan. Itu sih. Kamu sering minta rekomendasi tempat hangout makan nggak? Sekarang kan mantan editor majalah lifestyle yang makan di hotel. Dia nggak tahu dulu. Oh gitu. Iya. Laura tuh nggak, karena aku cuma sebentar. Aku tuh kerja di majalah itu 2009 sebelum kenal Laura. Dan berhentinya pas kenal Laura aku udah berhenti. Cepat banget. It's only like maybe 7 months or 6 months. Karena aku udah mulai sibuk syuting and my boss is creepy. Galak ganas banget. Maksudnya not creepy, I'm sorry if you watch this. Tapi dia kayak galak banget gitu. Jadi nggak lama sih aku kerja di situ. Karena sibuk syuting dan nggak dikasih izin. Dulu dari 2010 yang nggak berubah dari Reza. Humble-nya masih sama. Emotional intelligence-nya makin-makin. Terus masih sama sih, dia nggak berubah dari dulu. Masih jadi anak yang iseng, yang suka bercanda, menghibur aku di set gitu. Kan aku orangnya kan diem. Dia yang ceria, yang bikin berwarna hidupku lah pokoknya. Ada aja dia. Pernah tuh aku punya videonya dia nyanyiin aku lagu Garamadu. Iya lagi. Terus dia lagi di mall sama aku ke sebuah cafe yang aku ambasadornya, dia Bawa gotong-gotong itu bannernya muka aku. Laura aku bawa. Digotong. Keliling di lobby ya, deket lobbynya Pondok Indah Mall.
Iya sih, aku jahil banget sih, lumayan sih. Kecantikan. Kayak vampir kali ini orang ya. Nggak tua-tua, terus nggak berubah-berubah, badannya segitu-gitu aja. Iya, personality wise, kesederhanaannya, I think she's a very elegant lady. Itu nggak berubah, emang bakat itu udah aku lihat dari dulu, very poised. I think her attitude is just simply a star attitude gitu ya. Ini ada satu hal yang menarik ya. Perhatikan kalau kalian punya kompilasi seluruh red carpetnya Laura Basuki. Bukan foto, bukan hanya foto, tapi the way she walks in the red carpet. Itu tuh benar-benar kayak gila nih orang, jalannya very smooth. Dia nggak pernah yang trying to pose a certain way, tapi kayak gokil, cantik parah sih. Bajunya nggak pernah salah. Itu Laura Basuki banget, kayak gila sih. Dia pakai baju apa aja tuh dar gitu, kayak wah, this is such an elegant lady gitu. Padahal aku tuh orangnya pemalu banget ya. Karena itu kali. Introvert. Ya, Terus- she's an introvert. Terus sebenarnya nggak terlalu suka tuh kayak di publik, jalan di red carpet tuh sebenarnya aku personally nggak nyaman. Cuman ya itu kan side effect yang harus aku jalanin gitu, dan ya udah makanya gitu aja. Tapi kamu juga pakai baju nggak pernah salah, jalan bagus, Sayang, aku banyak banget sih baju-baju yang kalau aku lihat di red carpet kayak, lo ngapain sih, Res? Gitu. Adalah, I mean, I'm not that good looking, so it's Gila. like, I mean, sometimes, Gak ada yang setuju tuh, semua gele-gele. sometimes when it's wrong, it's completely a mess. But yeah, it's okay. There's still a room Tuh kan to grow. saking humble-nya. Gitu dia. Gitu deh. Kalau aku pribadi merasa bahwa punya sahabat, karena Laura tuh hampir ada di semua fase hidupku. Jadi fase dalam artian semenjak I've decided my career to be to step up into this career gitu ya, sebagai seorang aktor, aku merasa Laura selalu ada di semua momen dimana aku merasa this is one of my moment gitu, kayak momen yang aku banggakan. Laura pasti hadir, kasih support. She's a very supportive friend gitu. Jadi sebagai sahabat, tentu aku selalu merasa beruntung gitu. Dia hadir di dalam momen-momen yang menurutku penting gitu. Dan penting juga ternyata buat Laura gitu untuk kemudian meluangkan waktunya untuk hadir, sekedar menyaksikan. Jadi ya tentu itu tidak terlupakan, and that's the kind of friendship yang kami punya. Semaksimal mungkin tentu saya juga berusaha untuk selalu hadir dalam every little step yang Laura ambil, kemudian di mana dia memijak atau berpijak gitu ya, sama those lowest moment in my life gitu. Momen-momen di mana aku merasa sedang down, terpuruk, macam-macam kan penyebab terpuruk, nggak punya duit juga kadang-kadang terpuruk gitu ya, suka bikin stres sendiri gitu, sama momen-momen patah hati, pasti ada Laura di situ. Dia akan jadi salah satu sahabat saya yang biasa saya telepon dan saya bisa bercerita banyak hal, curhat lah gitu, dan sahabat yang selalu menguatkan. Saya punya Laura tuh sebagai sahabat yang mudah-mudahan itu juga berbalik kepada Laura. Iya banget. Aku ngerasa Reza melakukan semua hal yang tadi dia sebutkan ke aku. Terus aku bersyukur sih di industri film yang pace-nya itu cepat, yang project itu datang bertubi-tubi, ganti-ganti, dan menurutku punya sahabat yang profesinya sama tuh cukup sulit ya nyarinya. Dan aku ngerasa bersyukur bisa ketemu Reza, orang yang aku respect, orang yang aku kagumi, orang yang aku banggakan. Dia yang selalu tumbuh bersama, nggak cuman sebagai aktor tapi sebagai individu juga. Jadi kita sama-sama
evolving ya, ibaratnya sama-sama selalu ada menyaksikan semua progres kehidupan gitu. Dan aku juga bersyukur ketemu Reza di awal karir. Mungkin kalau kita kenalnya sekarang akan beda ya rasanya gitu. Ya. Nah, itu dia tuh. Itu problem kita tuh. Kan semua persahabatan pasti punya masalah kan? Nah, masalah kita adalah kita nggak pernah Nggak punya ribut. masalah. Kita tuh nggak pernah berantem. Karena jujur aja ya, aku tuh nggak tahu mau berantemin apa sama Laura. Aku nggak tahu apa sesuatu yang membuat kami berantem tuh. Kita nggak pernah berantem. Yang ada kita berantemin orang yang berantem sama salah satu dari kita. Iya, iya betul. Itu iya. Kayak ikut, gimana sih? Kok gitu sih? Iya. Kenapa kamu? Ya kemarin aku gini. Gak bisa gitu dong. Siapa? Wah gitu. Itu yang mungkin jadi ininya kita gitu. Tapi kalau berantem kita berdua gitu, kita nggak pernah berantem sih. Aku sampai mencoba mengingat-ingat. loh, Iya. Leo. Aku juga tadi lagi ingat-ingat. Kita berantem apa ya? Yang kita berantem nggak ada lagi. Jadi emang nggak pernah Pokoknya ribut. low maintenance banget deh. Parah. Ini. Iya. Low maintenance banget. Aku dari tadi mencari kata itu. Kita nggak ada yang harus usaha effort, lebih effort atau apa. Iya, iya. Ya udah gitu. We were there for each other as much as we could. And I think that's a very mature relationship of a friendship gitu. Enggak. Setiap hari berarti Enggak tiap hari justru. WhatsApp. Ya WhatsApp, telepon, video call. Jadi sama. Semuanya sama. Kita tuh bukan yang kayak chatting tiap hari gitu. Seminggu gitu. Enggak. Tapi ya ada aja waktunya kayak selalu. Kalau lagi capek banget, kamu lagi ngapain, kangen? Ketemuan yuk, nonton atau apa gitu. Ketemu atau ngopi gitu. Atau tiba-tiba Bisa berdua doang, bisa berempat, Iya. bisa berenam. bisa ngobrol terus berdua aja atau teleponan gitu. Lah aku mau cerita lah gini gitu, cerita gitu. Udah. Itu aja sih. Sebenarnya sih nggak bisa dipaksain ya kalau itu. Kita harusnya embrace rasa itu gitu. Aku pernah misalnya datang ke rumah Reza, ya dengerin dia cerita apa ya. Ya sebenarnya hadir aja menurutku udah lebih dari cukup. Sangat. Karena rasa sedih itu menurutku nggak bisa disuruh langsung cepet-cepet. Ayo nggak boleh sedih, nggak bisa gitu. Iya. Kayaknya ya didengerin, ya ada buat dia. I think lebih banyak aku yang ada low-nya kayaknya. Jadi dia Aku lebih sih banyak. flat. Hidupnya flat. Laura tuh kan subtle banget ya. Ya tentu kalau kerjaan lain, ruang yang lain lagi tuh ya. Tapi she has been in a relationship personally, growing, very mature, sudah berumah tangga, sudah punya anak. The focus is different gitu. While I'm in a different case gitu. Jadi mungkin lebih banyak cerita-cerita kalau soal-soal yang personal gitu lebih banyak mungkin aku yang membawa ke Laura gitu. Lah aku lagi Kalau ngerasa aku lebih gini. ke kerjaan. Sebenarnya lagi Ngerasa apa gitu. Itu mungkin dan on top of that kayaknya kuncinya adalah presence. Itu adalah kunci di mana kehadiran apapun bentuknya ya. Dan kita tahu ruang kita sebagai sahabat tuh udah nggak butuh lagi untuk ngomong. Kita cukup mendengarkan. Laura mau cerita ya aku mendengarkan aja. Aku udah tahu bahwa ada hal yang perlu aku utarakan, ada yang enggak. Ada yang perlu aku respon panjang, ada yang mungkin enggak. Jangan-jangan aku hanya butuh mendengarkan lebih baik aja gitu. Dan itu yang biasanya kami lakukan gitu. Begitupun dengan Laura. At some point, sometimes, ini karena we're speaking about low moments gitu ya. Banyak banget momen dimana aku share ke Laura tuh simply punya sahabat yang bisa mendengarkan aja. Bahwa aku nggak lagi baik-baik aja nih Lau. Aku lagi benar-benar devastated. I'm really down at the moment. Terus abis itu she doesn't need to do anything. I feel lift up karena I know she's there for me. Gitu. I know I have a best friend yang hanging there for me, listening, and aku nggak jarang minta advice sama Laura in any shape or form. Mau tentang
film kadang-kadang, do you think I should do it, do you think I should do that, atau apa tuh kadang-kadang ada tuh spontan-spontan, nggak selalu gitu, tapi ada tuh momen-momen. Relationship apalagi, gitu ya. The best advice for relationship, you go ask Laura Basuki. Jadi aku tuh, wah langsung. Jadi aku kadang-kadang kalau aku mesti gimana ya, aku tuh gini. Udah nggak Sayang, usah. Gak usah. Kamu tuh, udah. Itu juga aku banyak dapat advice-nya pasti dari Laura. Even sampai mau bikin film. Sayang, aku mau bikin film gini. Dia datang ke lokasi. Itu support kan yang Laura berikan. Dia adalah orang pertama di luar siapapun yang melihat bagaimana editing lagi jalan di lokasi itu. Online editing lagi jalan tuh Laura salah satu yang pertama melihat cut-cut yang ada. What do you think, Lau? I think you're doing good gitu. Jadi ngasih spirit, ngasih kayak doain ya sayang aku bisa menyelesaikan film ini ya gitu-gitu. She knows everything about my journey. Jangan gitu dong, nanti aku mewek nih. Nggak, pokoknya kita selalu bilang I love you kan. Iya, jadi Itu kalau pasti- kalaupun ada yang mau aku sampaikan buat Laura, mungkin lebih kepada I really grateful to have you as a Me too. great friend, and I think I'm very lucky to have you as my friend. I hope we can always grow together until we're like kakek nenek. Itu obrolan iseng kita. Itu obrolan iseng kita. Kita punya obrolan gini. Sayang, umur kita kan gak beda jauh nih. Kira-kira kalau kita udah umur 50 tahunan sebagai pemain, kita Kayak apa lagi ya? kayak apa ya? Kita lagi ngapain? Dulu pas kita 20, 30 kayak apa Iya, dulu kita 20-an mikirnya, gila 30. Kayaknya 30 tuh tua gitu. 30 ngapain ya lo nanti kita masih main film gak ya? Lewat 30. Mau masuk 40, mikir lagi. Sayang, kita 40 kayak gimana nih? Masih main nggak ya? Masih main nggak ya? Masih ada yang ngajak nggak ya? Gitu. Jadi memang ya itu sih. So, I love you. I love you. I love you big time. And very happy to have you as my. Aku tuh kan nggak pintar merangkai kata-kata ya. Tapi pokoknya intinya aku bersyukur banget bisa kenal seorang Reza. Seorang yang aku respect, yang aku selalu banggakan, aku selalu proud to call you my best friend. Terus apa lagi ya? Semoga kita bisa terus awet berteman sampai Amin. Kalau udah lewat 7 tahun aman sayang. apa sih gitu. Ya. Aku tuh nggak pernah ngerayain birthday. Kalau Reza Kadang-kadang. kadang ada Kumpul. Laura, selama 15 tahun kami bersahabat, tidak pernah ada satupun perayaan ulang tahun Laura rame-rame. Kalau berdua, Hah? berdua sih, Ya, kalau ketemu on the birthday terus aku ngucapin ulang tahun, abis itu kita mungkin ketemu makan gitu ya ada ya. Ada momen kayak gitu pernah ada deh kayaknya. Tapi aku nggak pernah dia bikin. nggak pernah bikin apa-apa, sumpah. Malah seringnya nggak di Jakarta. Iya, betul. Dia kabur, entah kemana. emosi. Emosi. Terakhir pas Heartbreak doang, aku di lokasi. Kita Oh lagi iya. syuting Heartbreak Motel. Iya, Terus hari pertama syuting tuh aku ulang tahun. iya. Terus Reza bawain kue, bunga, Yes, dan dia selalu kirim bunga tiap aku birthday. yes. Gak ada. Gak ada bunga favorit, jujur aja. Jadi kadang-kadang aku kirim lili, kadang-kadang mawar gitu. Karena yang dia favoritin cuma ada 2 tadi yang di awal sampai sekarang. Si Tinkerbell sama Golden Globe itu. Snowball, Snow Globe. Sorry. Ya. Itu. Dan Laura tuh pernah ada satu momen dia kalau milihin kado tuh unik-unik. Salah satu kado
dengan surat kecil ini buat nemenin kamu karena dia tahu banget aku tuh kalau di lokasi pasti pasang musik. Pasti. Jadi dia ngasih aku speaker. Absurd kan? Kecil sih. Bulet. Dia ngasih aku speaker yang masih sampai sekarang aku bawa kemana-mana tiap syuting. Abis dia pakai di lokasi cuman handphone doang, kan soundnya pecah ya. Jadi aku beliin aja udah nih. Jadi dia tuh tahu gitu, penting. ngeliatin ternyata yang kayak gitu, apa yang aku butuhin gitu. Terus dia suka sepatu putih. Aku pernah beliin dia sepatu Pernah. putih karena sepatu putih dia selalu busuk. Yang ketawa banyak banget saksinya. Iya betul. Jadi dia punya sepatu tuh satu dipakai sampai bolong, sampai dicuci aja nggak bisa bersih gitu. Jadi Iya sih. aku tahu dia suka sepatu putih, jadi aku beli. Dan aku tuh memang Laura adalah yang selalu sering ngomong, sayang ya ampun kamu baju nggak ada yang lain. Itu Laura. Sampai akhirnya dia udah malas ngomong karena dia merasa ya udahlah, kayaknya Reza emang begini ya udahlah. Gitu. Jadi kalau kamu buka lemari baju dia, kaosnya cuma 3. Celana paling 2. Putih, celana, jeans robek-robek, celana pendek. Udah itu Iya benar. orangnya. Makanya aku bilang humble sampai sekarang. Antara humble apa pelit ya itu ya sebenarnya ya. Jadi kaosku tuh di rumah itu kalau nggak putih, abu-abu hitam. Dah, semuanya polos, t-shirt biasa. And then jeans yang aku pakai over and over and over. Termasuk sepatu. Jadi I don't have any like collection. Semua sepatuku yang bagus yang ada di rumah itu pasti kado. Kado dari Laura, kado dari Arya, ada dari Arin, gitu dari sahabat-sahabat aku. Iya belum lagi ya. Belum, paling ke kawinan Shenina. Iya, itu trip bareng kita, Ding. Paling syuting keluar kota. Itu terus Termasuk karena itu it's a trip actually because we literally spend every day together. di hotel Tapi- yang sama. Apa. Kan biar gimana pun Laura sudah pasangan ya, jadi kayaknya Boleh sih kayaknya direncanain ya. iya boleh sih. Ide bagus tuh. Liburan bareng. Mana? Jepang. Ya. Hmm. Iya. Kita pernah nggak sengaja ketemu di mana, Seng? Di Jepang apa? London. London. Absurd banget. Laura lagi liburan sama keluarga. Sama keluarga kan? Iya kan? Sama Leo sama Owen. Iya, sama Leo sama Owen. Aku lagi liburan sama keluarga. Dan ketemunya di simpang lampu merah. Di London. Aneh abis. Kecil banget nggak kesannya dunianya tuh. Jadi kita nggak sengaja lagi mau nyebrang terus ketemu. Terus makan deh. Makan deh. Udah. Kalau jodoh nggak kemana-mana. Bener. Gitu. Bener. Jadi kita ya kayak gitu. Tapi bener juga sih boleh kita liburan bareng kali ya. Leo izin ya bentar. Pinjam istrinya. Enggak lah Leo mah. We're good friend. Udah kenal lama juga kan. Sudah sangat terlalu lama mengenal. Dia tuh macem-macem. Dia kadang tiba-tiba dengar musik Garamadu. Terus tiba-tiba Frank Sinatra, Iya, lagu-lagu bener. lagu lama. Terus Lagu-lagu tua. terus nggak dengerin musik, dengerin Rocky Gerung, Iya bener. Politik. dengerin bocor aku, jelasin dong, ya gitu-gitu deh. Iya. Itu betul. Owen. Dia panggilnya Uncle. Uncle Reza. Uncle dengan suara halusnya itu. Owen itu replika ibunya. Bener-bener kayak kalem, tenang. Capricorn juga. Enggak Capricorn juga ya sayang? Iya bener. Enggak yang wah gitu. Nggak tantruman. Jadi bener-bener kayak ngeliat Laura. Laura digabung sama Leo ya udah bener jadinya Owen. Dah Leo juga kan orangnya Kalem. kalemnya parah, kalem banget. Terus kayak Laura syuting gitu, ya udah syuting. He's a very supportive husband by the way. Nggak pernah ganggu-ganggu, harus telepon, harus apa gitu. Enggak sih, gila sih. Oh Leo sih, you're the best husband man. I'm so happy my best friend got you in her life. Keras, Kontradiksi ya itu ya. iya. Pendiriannya amat sangat firm dan jangan pernah menyenggol Capricorn. Enggak, you don't mess with them. You mess with them once, kelar sih. For life. For life, you're end. You're like no longer exist in their life. Like you're done. Fluid banget orangnya. Kreativitasnya tinggi.
agak moody kadang, Banget. tapi bisa diandalkan gitu orangnya. Ya. Laura tuh kalau lagi syuting sama aku, bagian marah-marah tuh bagian aku. Jadi kalau ada sesuatu yang dia, itu aku gini, kamu diem aja, biar aku. Aku yang Confirm kan, tadi aku cerita ke Mbak Rian. oh iya. Apa yang membedakan kamu sama Reza? Aku bilang aku tuh paling senang kalau syuting sama kamu, karena aku di lokasi kalau ada yang nggak nyaman aku diem, kamu yang gitu. Iya. Beres. Aku ingat. Iya. Karena betul sih, aku sangat moody sih. Dan sometimes, Tapi yang kamu marah benar. ya Kamu bukan asal moody marah gitu aja, enggak. sama ini mungkin ya, doyan ngayal kali ya. Kadang-kadang ngayalnya kejauhan. Ini aja suka creating his own world and his own bubble. Jantung aku mau copot sih. Kayak aku pas nonton shock dulu, dengerin dia orang ngomong apa ya. Pas ngomong, ya bagus, omongannya bagus, sambil nangis tapi sambil khawatir juga. Terus aku abis itu aku langsung WhatsApp atau telepon ya. Nggak, kamu langsung telepon. Kamu gimana? Kita teleponan. Gini. Terus aku bilang, duh aku enggak banget sih, aku sedih, cuman kamu aman kan gini. Maksudnya kayak nggak expect, dia nggak even cerita sama aku, nggak ke mamanya juga enggak. Tiba-tiba muncul di TV, kaget banget. Cuman dia menyuarakan hal yang aku juga setuju, jadi ya. Jadi ya deg-degan. Memang aku sering membuat dia deg-degan. Dengan kadang-kadang Celetukan-celetukannya. ya justru menjadi apa ya? Karena pembawaannya Laura dan cara bicaranya, kata-katanya, wisdom yang dia punya tuh selalu menyeimbangkan menurut aku justru. Jadi pengaruhnya tuh justru besar pada those kind of balance gitu. Untuk aku juga jadi ada yang menjaga dalam artian Laura tuh sahabat yang ya kalau aku salah dia akan bilang gitu, dia akan bilang sayang jangan kayak gitu, kamu jangan gini atau apa gitu, dia pasti akan bilang. Dan I need that kind of friend juga to remind me if I've done something bad or a mistake gitu ya, she would tell me. And I think that's the best kind of friendship that we also embrace. Nah, oke. Thank you. Jadi siapa yang menang? Bikin berapa? Aku ngasal bikin 3. Ada perahu, Aku 2 sama orat-orat. sama burung, sama ini nggak ngerti apa, tapi ya gitu deh.